Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Ada jawab enggak mau kitab apa rendah itu. Jadi mulai dari Qala al-Fadil ya. Tapi bukan yang bukan. Qadiyan. Qala al-Fadil bin Iyad radhiyallahu anhu alimun mu'allimun yud'a kabiran fi malakutus sama. Berkata Fadil bin Iyad radhiyallahu orang alim yang mengajar ya, kan kun aliman atau muta'alliman. Orang alim yang mu'allim itu mengajar ya, mu'allim yang mengajar, muta'allim yang diajar. Alimun mu'allimun, orang alim yang mengajar, yud'a kabiran di malakutis sama'i, dia akan dipanggil atau disebut sebagai orang besar. Jadi malakutis sama'i, di alam malakut ya, yang di langit, karena malaikat itu kan. Tapi kan juga malaikat hadir juga di kita ini. Enggak sih, ikut minum kopi malaikat bukan merokok gitu kan. Jadi hadir di majelis taklim. Kalau ini kan sederhana, hanya Eropnya kan tidak sulit-sulit nih Herman. Tahu jalannya udah. Borok kopi doang. Coba ya YouTube. Kafa yakufu kofian. Malayak dulu I love you. Waqala Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibni ya, Bening. Ya, mudhof lain dari Sufyan. Uyainah ini isim gair munsharif. Radhiyallahu anhu. Arfa'an nasi indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humul anbiya wal ulama. Jadi telah berkata Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, arfa'un nas, arfa'u setinggi derajat atau posisi ya, arfa'un nas indallahi manzilatan. Manzilatan ini apa? Hala qaumihi ya. Hal atau apa? Posisinya ya. Anzilni manzalan mubarakah wa anta khairul manzilin. Dan nanti kalau menjadi kepala KUA itu enggak ayat. Rabbi anzilni manzalan mubarakah wa anta khairul manzilin. Tapi kan belum khairun nas. Belum antum masih Islam diri sendiri. Masih memikirkan agamanya, bukan Khairun nafsi. Rokok teman-teman. Khairun nafsi, la khairun nas. Jadi khairuddin. Masih Wahabi atau ini. Jadi setinggi-tinggi posisi orang indallahi manzilatan mangkana, barang siapa yang bainallahu wa baina ibadihim, di antara Allah dan hamba-hambanya. Jadi posisi orang yang paling tinggi di hadapan manusia dan di hadapan Allah, wahumul anbiya'u wal ulama, yaitu
al-anbiya, para nabi-nabi dan para ulama. Jadi memang apa namanya di al-ulama warasatul anbiya ya, jadi kita juga nabi-nabi ya, yang memberikan pengajian dan sebagainya. Jadi demikian posisi para anbiya dan para ulama itu. Jadi jangan sampai tidak ada ahli waris keilmuan ya. Santri warasatul ulama. Iya, jadi ulama itu warasatul anbiya, as-santri warasatul ulama. Tapi santri yang berkelas, kalau sekedar santri ini sekedar santri ya kota santri saja gitu. Nah, itu yang dibahas pertama, bahwa memang al-alimu kabirun wa in kana jismuhu shaghira. Jadi dulu kita belajar mahfuzat ya. Orang alim itu tetap besar. Ya. Pak Jaya ini orang alim besar ya. Dan berat. Jadi dan itu paling cepat diterima amal ibadah di hadapan Allah karena yang berat timbangannya. Maka berdua. Jangan kurang timbangan. Timbangan apa? Jadi al jahil sogi lun wa ingkana ismuhu kabira. Itu duluannya kita belajar. Jadi orang jahil itu, juhala itu adalah kecil walaupun dia besar secara ini. Belajar dulu. Waqala aidan waqala Sufyan lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah wa ma ba'dan nubuwah syai'un afdal minal ilmi wal fiqhi faqul lahu amman haza qala anil fuqaha'i kullihim. Jadi Ibnu Uyainah juga, Sufyan bin Uyainah berkata lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an ya. Jadi yu'ta itu apa? Ata yu'ta diberi ya. Diberi, dan tidak satu pun diberi sesuatu di dunia yang lebih abdol ya, yang maksudnya pemberian ya, anugerah yang lebih abdol daripada nabi ya. Posisi itu kan yang maksudnya di dunia ini ya, nabi itu kan posisinya luar biasa gitu kan. Dan setelah nabi itu yang apa yang diterima nabi itu juga diberikan kepada ulama, yaitu berupa ilmu dan fikih. Ini fikih ini. Sebenarnya Allahumma alimna ta'wil ya. Fakihna fiddin wa alimna ta'wil. Jadi hadratul fikih ini, kalau apa namanya Abid Al-Jabiri itu ada, kalau orang Eropa itu ya terkenal dengan peradaban ilmunya, maka Islam itu terkenal dengan hadratul fikih ya. Predik Mdeni itu juga dalam bukunya itu mengatakan bahwa peradaban Islam itu sudah peradaban fikih, bukan karena kita alumni hukum Islam, tapi itu menurut orang Barat. Orientalisme mengatakan bahwa jadi Joseph Sack, kemudian Orientalisme orang Barat yang belajar tentang Islam, lawannya Oksidentalisme, yaitu orang Islam yang bicara tentang Barat. Itu Muqaddimah fil Istighraq, itu kitabnya Hasan Hanafi. Jadi Oksidentalisme ya, termasuk. Kadang-kadang kita hari ini kan la sarqiyata wala gharbiyata, tidak barat dan tidak Asia Timur Raya itu kan Cina sama Jepang. Padahal mereka juga punya
karena ilmu itu ya, karena ilmu. Jadi saya pernah ke Cina itu pantas memang mau dikatakan hadis apa tidak itu boleh walau bisa dia apa semua Cina. Dunia ini madiin Allah, isinya madiin Cina. Iya kan? Mau boikot Prancis tuh nggak pernah, nggak ada kan yang beredar di sini. Kalau boikot Cina itu baru. Jadi memang benar. Jadi kalau dunia ini madiin Allah, isinya madiin Cina. Nah, yang kecil-kecil yang madiin Cina mana ada madiin Amerika? Niki madiin Cina. HP aja itu kenapa semua merayakan Imlek karena HP-nya Cina, bukan karena dia Cina. Nah, jadi saya melihat benar juga. Jadi dan mereka percaya juga Tuhan, ya percaya. Saya lihat di depan rumahnya yang berapa ribu tahun sebelum beribu tahun umurnya itu, saya pemburu Sahimun itu kok ada menyebut-nyebut surga katanya. Jadi sebenarnya negaranya yang komunis tapi penduduknya itu beragama gitu. Di apa nama kampung itu, karena saya lagi tidak konsen dulu itu, boleh azan itu satu kampung itu penduduknya 10.000 dan itu boleh apa ya, boleh speaker tuh keras-keras di kampung itu. Karena tapi memang yang penting jangan melawan negara, itu aja anunya. Kata kuncinya di Cina itu jangan melawan negara. Itu aja. Ya pengajian atau sambutan kita ditemui itu mesti ada alat apa, ada polisinya yang mencatat apa pengajian kita itu. Ya. Jadi saya sampaikan bahwa makanya senang dunia ini adalah madiin Allah, isinya madiin Cina, langsung tambah snacknya. Jadi ini jalan. Tapi ya memang seperti dia kan, karena memang al-khabar laisa kal muayyan ya. Cerita-cerita itu berbeda dengan kondisinya, ya, dengan keadaannya. Fakullahu aman haza ya, qala anil fuqaha'i kullihim, itu tentang fuqaha secara ya, fuqaha dalam arti masih mungkin kita husnuzon bukan ahli fikih tapi fiqhul akbar. Fiqhul akbar itu kan semua ilmu di situ ya. Setelah lama baru setelah ada metamorfosis, ada ilmu ini menjadi fiqhul akbar. Itu kalau dulu fiqhul akbarnya Imam Hanafi itu kan isinya ada akidah, ada tasawuf dan sebagainya kan. Tapi setelah ada klasifikasi ilmu itu akhirnya menjadi tereduksi menjadi fikih saja ya. Fikih keluarga, fikih prasmanan juga, fikih NKRI gitu kan. Jadi fikih jinayat, fikih munakahat kan. Jadi itu makanya wa qala Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, illam yakunil fuqaha al-amiluna bi ilmihim, apa bi ilmihim ya? Apa nih Pak Herudi? Illam yakunil fuqaha al-amiluna bi ilmihim awliya Allah falaisa lillahi waliyyun. Jadi kalau bukan karena fuqaha ya, bukan karena fuqaha yang apa, pengamal ya, pengamal ilmu ya, jadi menjadi wali, maka falaisa lillahi waliyyun. Jadi kalau ya pengawal, maksudnya pengawal ilmu Allah itu kalau memang kan bukan orang-orang fuqaha ya,
mau mengamalkan ilmunya kan. Tapi fuqaha dalam arti bukan sebatas tadi ya ahli-ahli fikih. Jadi bukan sebatas hukum, tapi ada doktrin-doktrin yang lain, tasawuf, akidah dan sebagainya, filsafat juga. Ya, kalau baca dan ini fikih itu lebih praktis ya. Jadi berbeda dengan kalam. Ini kan kadang perdebatannya panjang. Kalau menurut Nurholis Majid itu dalam Islam doktrin dan peradaban itu malah fikih itu lebih praktis ketimbang kalam, apalagi filsafat sangat spekulatif katanya. Waktu dulu awal-awal kan sangat fikih juga sih Cak Nur kan. Setelah itu bertransformasi macam-macamnya, kayak Imam Al-Ghazali kan awal-awalnya sangat liberal mungkin ya kalau kita bahasa anak radikal, tapi di akhir-akhirnya melahirkan Ihya Ulumuddin kan. Ihya Ulumuddin kan ada fikih sofistiknya di situ. Ya. Kalau baca uraian-uraiannya Pak Kiai Ali Yafi itu dalam menggagas fikih sosial itu bahwa Ihya Ulumuddin itu mempunyai ada dimensi fikih, dimensi sofistiknya ya dalam ya. Wa qala Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu la yazalur rajulu aliman ma talabal ilma. Jadi seorang itu tetap dikatakan alim selama masih menuntut ilmu. Dan kita baru bahasa terjemah aja nih repotnya. Fa iza zanna annahu qad alima faqad jahila. Terus ada yang mengatakan bahwa saya sudah alim ya. Sebenarnya dia itu faqad jahila ya, tapi sejatinya masih bodoh. Ya. Ya semakin tinggi, semakin profesor ya semakin bodoh juga kita. Ya. Saya sampai hari ini masih baca buku, masih beli buku, kan? Ya kalau tidak baca buku, mengupdate diri sendiri, coba tadi pagi harus sambutan, masa pengajiannya sama terus kan? Jadi nanti honornya tidak naik-naik, sama terus. Stagnan. Jadi makanya kalau al-hukmu yaduru ma'ilati kita beda. Ada ustaz yang al-hukmu yaduru ma'al ujroh qalilan aw katsiran. Jadi bukan al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Jadi aw adaman. Jadi ya ini ada al-hukmu yaduru ma'al ujroh. Oh, ini berarti belum naik tunjangan tokennya itu. Ini guyon-guyonnya antropologi pesantren sih. Kalau di pesantren itu banyak sekali guyon-guyon itu. Kalau langsung marah-marah itu berarti dia bukan pondok pesantren. Jadi masih harus banyak nonton TV yang berwarna-warni, bukan yang hitam putih. Deman duduk pengaji itu kan. Jadi waqala Waqi, ini Waqi yang gurunya Imam Syafi'i ya. La yakunu rajulu aliman hatta yasma'a mimman huwa mimman huwa asannu minhu. Jadi tidak dikatakan alim sampai orang itu mendengar orang lain ya yang lebih senior ya. Asan akbaru sinna ya, lebih senior ya. Wa mimman huwa misluhu wa mimman huwa dunah. Jadi harus mendengarkan yang seumur ya, yang seliting ya. Ada makanya ada istilahnya tutor sebaya itu. Dulu saling mendengar kita ya. Bisa juga kan pemahamannya tidak sama ya, atau pendengarannya tidak sama kan, atau kondisinya waktu itu lagi
Andilo misalnya antara dilema dan galau kan. Itu. Iya. Langsung masih istiqlal. Berkel kamera. Istiqomah jomblo sampai halal. Itu jomblo-jomblo syariah ini. Jadi itu artinya memang harus ada. Kalau sekarang itu kalau nulis skripsi itu apa dia itu kan teman sejawat ya yang di Teman sejawat, Ya, teman sebaya. teman sekantong. Jadi tidak dikatakan alim sampai dia mendengar ya bacaan temannya atau didengar oleh temannya wa as-sinnun minhu wa mimman huwa misluhu wa mimman huwa duna atau selainnya ya orang lain itu. Ya jadi itulah yang dikatakan alim. Ini menurut Waki ini gurunya Imam Syafi'i ya. Sakautu ila waqi'in ansu ihibzi atau suahibzi farsadani ila tarkil ma'asi. Jadi dulu kan kita sering diingatkan itu kan. Jadi harus banyak-banyak apa namanya itu meninggalkan kemaksiatan ya. Kalau fa innal ilma nurun wa nurullaha la yuhda li asif. Karena harus meninggalkan maksiat ya. Santri itu kan T-nya itu taknya itu Santri. sin itu salikun fil khairat berjalan kepada dalam kebaikan. Nunnya itu naibun anil masyayikh. Jadi badalnya tuan guru jangan sudah jadi badal golat itu. Gol-golatot itu. Gotoyat gol-golat. Badalnya lebih kayak fotokopinya lebih buram dari aslinya. Taknya itu tarikun anil ma'asi. Kemudian roknya itu rogibun fil khair, yaitu saadah ya, yang yatubus saadah atau yang di YouTube. Jadi qiraatul YouTube gitu kan. Jadi yabtigo ya yabtagi as-saadah fid din wad dunya wal akhirah. Jadi ada yang mengatakan nunya itu nakirun anduni atau sesama santrinya. Jadi kan sama di PMI itu. Kalau nggak bisa jadi istri ya cukup jadi sahabat. Tunggu jandamu. Jadi Pak Herudin aja ini. Nah itulah diantara kenapa kita harus ilmu tadi ya, berilmu. Cara berilmu itu ya mengajarkan, kemudian mendengarkan, ya mendengar dari yang selevel dengan kita atau lebih dari kita atau di bawah kita. Jadi kan kalau menurut Yuyun S. Surya Sumantri dalam ilmu dalam perspektif itu kan hakikat ilmu itu tidak mengenal gelar, tidak mengenal etnis, semua adalah dari mana saja. Ya. Ilmu itu luas ya. Jadi makanya di dalam ayat yang pertama itu ya ayat tentang Iqra itu tentang literasi untuk meraih peradaban itu tentang ilmu pengetahuan. Makanya istata'tum an tamfuzu min aqtaris samawati wal ard la tampuzuna illa bisultan. Bisultan itu dengan ilmu, dengan kekuasaan itu, otoritas epistemik itu ya, al-quwa al-ma'rifiyah itu kan. Ada dengan ayat dulu juga wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasulah. Jadi kami tidak akan mengazab satu kaum komunitas sampai kami mengutus rasul. Nah itu oleh teman-teman Mu'tazilah itu ya, rasul di situ diartikan dengan ilmu ya. Ilmu itu ilmu pengetahuan. Karena apa? Kita punya akal. Tapi dibantah oleh teman-teman Al-Asy'ari li'annal ukula mahmana dijad qad tuhti'u.
bagaimanapun matangnya ilmu ini, jadi tidak mampu menyampai batas itu karena kotuh tiu, ya. Jadi kadang-kadang dia salah, walaupun mengandung kebenaran kadang salah. Jadi itu perdebatan, memang ya perdebatan dalam epistemologi keilmuan, yaitu ya Mu'tazilah, Syiah, pemikiran kemudian Jabariyah, semua itu kan. Nah itu yang sehingga di semua kitab itu kan awal wajibin alal insani mahibatul ilahi istiqoni, atau kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Jadi harus tahu ada ilmunya, mau ke sini ke situ kan. Jangan sampai sekedar ikut saja. Biar baik tim kembi jakai prapu, pokoknya milu jakai prapu kan, itu namanya taklid butuh. Tapi kalau mau ke ai prapu itu mau silaturahim sambil makan dan sebagainya, itu namanya muttabi. Jadi kalau yang muttabi itu kan qabulu qaulil qail bi hujjati. Kalau qabulu qaulil qail bila hujjatin, itu namanya muqallid. Jadi kalau mustahid itu man sadara anhu al hukm. Jadi yang sadara al hukmu ya anhu. Jadi yang melahirkan hukum. Mustahid. Dokter itu mustahid. Kalau profesor itu mustahid mutlak. Kalau salah itu dianggap fatwa baru. Dianggap satu pahala. In asabta falakum ajrani wa in akhta'ta falakum ajrun wahid. Profesor itu. Bapak Profesor. Jadi katanya sih ini kan kita mazhab Jogja itu. Kalau dibawa ke sini harus sesuai dengan muqtadul hal. Jadi kondisinya seperti apa. Tapi yang pesan-pesan itu memang harus kita tadi tidak dikatakan alim kalau tidak masih menganggap, kalau sudah berhenti belajar itu dianggap fa in zanna annahu qad alima faqad jahila. Jadi kalau masih menganggap diri pintar itu dianggap ya, karena dianggap masih jahil. Nah, wama uti itu minal ilmi illa qalil. Jadi semakin saya juga udah lupa nahunya ini, karena sudah lama tidak baca kitab. Bawa pulang Pak kitabnya. Jadi Karena ilmunya sudah terlalu tinggi, apa yang Profesor. hanya profesor tadi itu. Mikirnya macam-macam, belum pagar bangunan BCN tuh. Ini belum tempo. Fondasi. Jadi waqala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, al-ajaibu amatun. Apa itu al-ajaib? Itu keajaiban ya. Keajaiban yang umum di akhir zaman, a'ammu ya. A'ammu itu lebih umum ya, yang keajaiban umat di akhir zaman itu lebih umum ya. Umum. yang dulu di akhir zaman akan lebih Banyak lagi. Lebih luas lagi. Kalau dulu kan singkat ya, bertingkat singkat itu, kecil ya. Wan nawaibu nawab ini orang salah ya, wakil ya. Dan wan nawaibu tomatun fi amriddin kan. Dan di urusan-urusan agama atau ya lebih pahit ya, lebih pelik ya. Jadi fitnah keajaiban di akhir zaman itu banyak ya, lebih umum ya. Ajaib ini keajaiban ya. Kan sekarang kan bukan hanya keajaiban dunia,
anak kita lahir sekarang langsung keajaiban teknologi, itu kan juga bagian dari keajaiban itu kan. Kalau dulu orang senyum tertawa di petang itu dianggap gila, kalau sekarang dianggap biasa. Ya karena HP ini ya. karena HP. Kemudian warna waib tadi itu apa namanya? Perokilan, masa perokilan? Tomatun. Ya. Maktubnya ke ini ada terjemahnya itu apa yang satu? Kulusain aksaru alaihi wa qad tamma wa fil misbahi tamma amalan ya, tamalan alan ya. Ya, itu apa lagu Yalal Watan itu kan? Pasti lagu Yalal Watan itu. Tomihan Iya. Iya. Jadi banyak sekali lebih pelik ya, lebih kompleks ya, lebih kompleks permasalahan-permasalahan di urusan agama. Kemudian musibah-musibah juga wal masaibu azimatun. Jadi musibah-musibah ini lebih besar, lebih dahsyat. Wa mautul ulama azam, tapi yang lebih besar itu adalah wafatnya para ulama. Karena musibah yang paling azamul musibah mautul ulama. Jadi yang musibah yang paling besar. Yang musibah paling besar karena kalau bupati meninggal langsung diganti. Kalau ulama ini siapa ya? Puluhan tahun baruan. Jadi wakil rektor meninggal yang ganti. Banyak gantri jadi kan. PW itu banyak yang siap jadi PRT misalnya. Antum sudah mendekat. Suaminya siap. Kenapa dianggap musibah yang besar itu adalah mautul ulama? Wa innal alim hayatun wa rahmatun lil ummah ya. Jadi hayatuhu rahmatun lil ummah. Jadi karena orang alim itu hidupnya itu menjadi rahmat ya. Rahmat bagi umatnya. Rahmatan lil alamin karena mereka adalah warasatul anbiya ya. Wa mautuhu fil Islam tulmah. Kemudian tulmatun, dan meninggalnya orang alim itu dalam Islam dianggap sebuah kegelapan ya menjadi begitu orang alim meninggal itu kan kadang hilang ya tradisi. Kalau ada yang mewarisi, ini kan tidak ada yang mewarisi ya. Memang itu dengan meninggalnya orang alim itu cara dicabut ilmu itu bimika bil ulama hatta lam yabqa alimun itazanna surusan juhala fasuilu faktau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ini kalau sudah tidak ada ilmu semua dianggap dijadikan urusan juhal, jadi dianggap jadi pemimpin padahal mereka urusan juhala bodoh-bodoh ya. Jadi pasuilu ketika ditanya fatwa-fatwanya fadallu wa adallu, sesat dan menyesat. Nah, jadi ya itu yang terjadi ya. Jadi tidak bisa, kadang tidak bisa nasrib itu apa raya pul kampret itu kan. Jadi itu dianggap jadi makanya itu sekarang kan banyak yang karena tadi jadi tidak ada yang mau belajar, tidak yang orang alim yang sebagainya. Jadi makanya itulah kita ini diminta untuk belajar ya, kun aliman atau muta'alliman ya, atau muhibban. Nah ini terus terakhir ini paragraf terakhirnya Fafis sahihaini an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Dari kitab Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar bin Amr bin As ya. Abdullah bin Amr bin As ya radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minan nas.
Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan mencabutnya dari manusia, dari orang-orang seperti kita, walakin biqabdil ulama, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta iza lam yabqa alimun, sampai tidak ada yang tersisa orang-orang alim, baqa ya baqi, hilang. Ya baqi kan hilang sama gara-gara di hazbil ya'i ya, karena ada lam. Ittahazan nasu ru'usan ru'asa ya. Ru'asa juhala ya. Ini redaksi lain ya. Menjadikan pemimpin itu adalah orang-orang yang bodoh dan pasuilu. Kemudian ketika orang bodoh tadi ditanya, yang ru'usan juhala ditanya, fattau bighairi ilmin, mereka mengeluarkan fatwa, memberikan ilmin dengan tanpa ilmu, apa, fatwa ataupun pengajian, putusan-putusan bighairi ilmin, tanpa ilmunya. Fadallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan, bagi dirinya sesat apalagi bagi orang lain. Jadi inilah makanya sekali lagi kita diminta untuk menuntut ilmu. Nah, ilmu apa saja. Jadi tidak semua harus satu gini kan. Kita kalau kayak membangun kemudian tidak ada ilmunya juga ya sekedar jadi secara kualitatif wallahu a'lam. Jadi makanya memang ya nama ilmu ya, di mana saya kadang-kadang baru tahu ini setelah belajar gitu kan. Kalau enggak belajar ya enggak tahu gitu kan. Jadi kadang semuanya jadi disuruh memberikan penjelasan, tapi kan kita enggak tahu ilmu. Jadi jangan malu bertanya, jangan malu mengatakan tidak bisa kan itu. Ya saya matematika enggak bisa gitu. Tapi kalau kurang honornya tahu kita kurang bisa menghitung misalnya. Nah, ini guyon-guyonan kita. Jadi kalau kata Aristoteles itu, kalau mau menguasai dunia maka belajarlah bahasa. Tapi kalau mau menghitung dunia belajarlah matematika. Nah, itu ilmu. Tapi kan matematika dulu kita susah sekali, mati-matian katanya, bukan matematika. Sudah gurunya bingis lagi kan, itu double tidak menariknya. Tapi 9 di NEM saya itu matematika itu. Gimana sih? Apa bedanya? Mungkin karena NU ya. Saya NEM-nya tuh 9, bahasa itu 9,3. Jadi itu yang saya kaget deh juga. Apa karena saya, karena jawabnya enggak terlalu Serius. apa terlalu serius belajar atau tidak gitu. Tapi dulu ya itu dulu. Sekarang kan kita sudah banyak ilmu sosial, jadi akhirnya banyak sosialnya kan. Kalau matematika hitung cepat kaya ya. Oh, ilmu sosial ya disosialisasikan sama Spartanya. Kayak ini yayasan tidak punya rumah, nanti di akhirat tuh disiapkan masih nyantri kan. Nah, jadi karena belum kan. Jadi itu ya hari sore ini jadi sebagai apa namanya itu diskusi kita ya, untuk apa. Jadi biar barokahnya, berkatnya itu ma'al barokah ya. Al berkat ma'al barokah. Jadi kembali kepada santri ya. Jadi mudah-mudahan kitab ini mau ditamatkan kapan? Kita tinggal 30 orang pembaca lagi sebelum peletakan Batu itu harus langsung ditanam ini, kita 1 jadi bulan. langsung ditanam di Tunggu pembacaan ke-9.
Oh, berarti sesuai dengan nomor rumah saya 9 ya. Bintang 9. Kalau Karena yang punya kitab juga punya perguruan tiang 9. jadi besok kalau belum habis ini malam tuh harus habis dibaca sebelum peletakan itu, kayak kisah Sang Kuryang atau Borobudur. Itu bukan sekedar kisah tapi bagaimana ibrah gitu. Jadi SKS itu sebenarnya adopsi dari kisah-kisah itu. Jadi bukan sekedar asatirul awwalin atau usturah. Nah, jadi belajar semalam itu kan ya namanya kan punya himmah yang besar, himmah itu giroh gitu, bukan himmah lanjut satunya itu. Yang benar mahasiswa. Ya maksudnya himmah itu ya punya semangat yang tinggi gitu. Jadi nanti dibaca ini kan paslon yang nomor 22 ini berapa Ya, sekitar 106 halaman. Insya Allah ini habis lah ini kan enggak. 106 halaman. Jadi 22 kitab. Ini yang ta'lim muta'alim kan? Adabul alim wal muta'allim. Ada bil muta'alim. Adabul alim wal muta'allim. Ini ada dabit-dabitnya ini, jadi bikin. Terus bisa model hadis yang tadi. Oh, sama iya. Dabit Bukan. Jawi. Mulang-mulang itu kan belajar, Mas. Bukan mau pulang. Mulang itu mengajar, dia mulang. Jadi itu terima kasih dan mudah-mudahan barokah. Ini sebagai ya tabaruk kan, jadi jangan. Kalau ulama-ulama dulu kan tidak ada fasilitas fotokopi, tidak ada fasilitas scan itu bisa melahirkan karya. Tidak ada PDF lah. Sekarang kita sekadar baca ada kemana sekali. Nah ini makanya belajar dari ulama dulu kan. Jadi kita ini dikasih tugas oleh dosen sama ini lama sekali baru jadi kan. Padahal tinggal kopas. Udah mereka kuliah ke sekolah ke Mekah itu kan tidak pakai beasiswa SPPD, ini aktif kan langsung bisa melahirkan karya kan. Terus pulang nggak mengganti namanya saya, jadi Tuan Guru Umar ya Umar lagi kan. Tuan Guru Saleh Hamba dia itu Tuan Guru Mungkel, Tuan Guru Pancor itu semua tidak mengganti nama walaupun bertahun-tahun di Mekah. Belum sih kan. Jadi Tuan Guru Asad berarti ada hubungannya dengan Mambat. Berarti Pak Asadullah Asad dulu ya ada hubungan. Jadi tidak mengganti dengan Abu Marwan yang jual kopi Abu Kahwah. Abu Rokok, Abu Mas. Jadi itu nasionalismenya mereka itu ya. Jadi tinggi al-watannya itu, wataniyahnya kan. Ini baru hanya pergi umrah saja, pulang sudah ganti nama. Jadi Abu macam-macam. Abu Dhabi. Jadi Abu Abi. nah makanya yang itulah belajar dari ulama-ulama ini ternyata memang Syekh Nawawi Al-Bantani kan, Syekh Goni Bima. Nah itu ini nasionalisme mereka tinggi dan tidak mau mengganti namanya dengan nama Arab seperti yang lain-lain. Dan sama dengan siapa? Kata Gus Muafik itu sebenarnya Bedu Amang itu namanya Abdurrahman dulu. Jadi kan lahir di Sulawesi jadi Bedu Amang. Sama dengan Mick Tyson itu kan. Jadi, Coba di Indonesia Muhammad Hasan. Deku. Pak Bakiyah itu Al-Baqarah Deku katanya. Jadi itu artinya itu apa namanya kearifan ya, ke lokalitas itu ya, ex locally think globally gitu. Jadi lokalitas tetap, kemudian ini berpikirnya adalah berpikir global ya. Jadi apa namanya itulah
asasiyat dulu ya, tabiat karakter dari ulama-ulama Nusantara kita ya. Tidak mau, dia tetap tawadu walaupun satu guru, mereka walaupun bulannya berbeda pandangan, berbeda mazhabnya, manhajul fikirnya, tapi pulang mereka tetap saling menghormati, menghargai. Ini yang yang perlu kita ihyaul mawad ya, revitalisasi dari para ulama-ulama Nusantara kita. Bagus juga kitab ini dibaca sebagai ini modal kita ya, modal kita untuk akhlak kita ya, bagaimana menghargai orang berilmu, menghargai orang alim dan sebagainya. Jadi kita rekomendasikan untuk dibaca di pondok-pondok ya. Jadi apalagi sekarang ini sudah jarang orang yang baca kitab kan. Jadi ya mungkin juga bukan hanya di mahasiswa, apalagi kan jadi mahasiswa itu cara juga baca kitab, makanya Baca buku aja jarang. jadi mudah-mudahan berkah pondoknya Tuan Guru Marwan ya, kita semua yang tetap menjadi para pengawal Ahlussunnah wal Jamaah Nabi ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan soal ini sebagai tabarukan. Kemudian kita kembali ke pondok ya, pakai sarung, pakai ini. Jadi lompatnya Tabarrukan li muallimil kitab. Saya kira itu, kalau lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.